Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali di channel YouTube saya bersama dengan saya, Madam Toraja di Prancis. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa fakta tentang rumah di Prancis. Fakta pertama yang saya ingin sampaikan adalah tentang septic tank. Jadi rumah di Prancis itu tidak memiliki septic tank. Di Indonesia, septic tank itu biasanya ditanam di halaman belakang rumah atau di samping rumah. Nah, kalau di Prancis, rumah di sini memang tidak memiliki septic tank. Pertanyaannya, jika rumah di Prancis tidak memiliki septic tank, limbah rumah tangganya itu dibuang kemana? Nah, saya akan jelaskan dibuang kemana limbah rumah tangga itu. Jadi di Prancis itu setiap kota diharuskan memiliki pusat pengolahan limbah atau pusat penampungan limbah. Jadi itu sama ya, ditampung di sana karena akan diolah kembali. Di Prancis namanya stasiun de récupération. Stasiun de récupération. Nah, saya ambil contoh di kota kami. Kota kami itu memiliki pusat pengolahan limbah, tetapi kami berbagi dengan kota di sebelah kami atau kota tetangga kami. Karena kota kami itu kota kecil, penduduk di sini hanya sekitar 6.000 jiwa. Kalau di kota sebelah sekitar 4.000 jiwa. Jadi kota kami dengan kota sebelah bekerja sama untuk membangun pusat pengolahan limbah. Nah, saya akan jelaskan bagaimana perjalanan limbah rumah tangga ke pusat penampungan limbah ini. Nah, jadi rumah di Prancis itu tidak menyimpan limbah apapun. Nah, kalau di Indonesia kan kita buang kotoran dari toilet itu menuju ke pusat penampungan yang ditanam di belakang rumah itu. Nah, kalau di rumah di Prancis, saat kita buang air besar, kotoran kita ini tidak tinggal, tapi langsung dialirkan ke pipa besar yang ada di jalan. Nah, tapi bukan cuma limbah dari toilet, tapi juga air dari kamar mandi, bekas cucian piring, kemudian bekas cucian pakaian. Jadi limbah ini semua saat selesai langsung dialirkan ke pipa utama. Pipa utama itu di jalanan. Jadi di jalan itu ada pipa besar, di bawah jalan itu ada pipa besar. Pipa besar ini yang akan mengalirkan ke pusat pengolahan limbah atau pusat penyimpanan limbah, dialirkan ke sana. Nah, di pusat penampungan limbah ini atau pengolahan limbah ini akan diolah kembali berulang-ulang untuk menghasilkan air bersih, air yang tidak mengandung zat kimia. Nah, jadi kita sepakat kalau limbah rumah tangga itu mengandung zat-zat kimia, contohnya sabun cucian piring, sabun cucian pakaian, sabun yang kita pakai mandi, kemudian di toilet itu ya kotoran manusia, dan juga saat kita cuci toilet kita pakai produk untuk membersihkan toilet, itu masuk semua. Jadi itu semua limbah-limbah ini disatukan satu pipa untuk menuju ke pipa utama, kemudian menuju ke pusat pengolahan limbah. Nah, di pusat pengolahan limbah ini diolah tentunya berulang-ulang sampai menghasilkan air yang sudah tidak mengandung zat kimia. Nah, air yang sudah tidak mengandung zat kimia ini dikembalikan ke alam.
dikembalikan ke alam, ke sungai, ke laut, atau ke danau. Yang kemudian air dari sungai ini, dari danau ini diambil kembali untuk diolah menjadi air bersih, kemudian dialirkan kembali ke rumah-rumah untuk digunakan menjadi air bersih. Aturan ini dikeluarkan oleh Uni Eropa sekitar 30 tahun yang lalu, sekitar tahun 90-an. Uni Eropa mengeluarkan aturan untuk limbah rumah tangga, bahwa limbah rumah tangga itu harus diolah kembali, dan setiap kota di Eropa harus memiliki pusat pengolahan limbah atau pusat penampungan limbah. Nah, aturan Uni Eropa ini yang diikuti oleh Prancis. Saya kira semua aturan ini berlaku untuk semua kota di Eropa, karena Uni Eropa yang mengeluarkan aturan ini. Jadi seperti itu kondisi rumah di Prancis, keadaan rumah di Prancis. Salah satu fakta yang menurut saya berbeda dengan rumah kita di Indonesia, karena di Indonesia itu ya setiap rumah memiliki septic tank sendiri-sendiri. Nah, kalau di sini tidak ada septic tank, tapi kotoran yang keluar di rumah itu langsung dialirkan ke pusat pengolahan limbah atau penampungan limbah. Saya ulang lagi, namanya di Prancis itu Station de Récupération. Station de Récupération. Ya, jadi di sana diolah kembali limbahnya. Jadi Uni Eropa mengeluarkan aturan ini tentunya untuk kesehatan lingkungan. Jika limbahnya disimpan, dipusatkan di suatu tempat, pemerintah lebih gampang untuk mengontrol tentang limbah. Nah, kita bayangkan kalau misalnya masing-masing rumah punya septic tank pembuangan limbah di rumah masing-masing, ya kemungkinan ada yang tidak disiplin. Kemungkinan dia buat sendiri, buang sendiri ke belakang rumah. Bayangkan rumah kami itu, di belakangnya itu area pertanian. Nah, kalau kami buang ke sana, ada yang terbuang ke sana, itu berbahaya untuk lingkungan. Jadi saya pikir itu salah satu alasan Uni Eropa sehingga mengeluarkan aturan seperti itu. Dan yang kedua ya supaya bisa diolah kembali secara terus-menerus, supaya bisa air yang sudah tidak mengandung zat kimia itu bisa dialirkan kembali ke alam. Nah, itu fakta yang pertama. Jadi ini adalah video untuk menjelaskan kepada teman-teman proses pembuangan limbah rumah tangga dari rumah untuk menuju ke tempat penampungan. Jadi di atas itu adalah kamar mandi dan toilet. Di dalam sini juga ada kamar mandi dan toilet. Jadi kotoran dan air kotor dari kamar mandi itu dibuang bersamaan melalui pipa di bawah rumah. Jadi ada pipa di bawah lantai rumah, karena di bawah itu ada ruangan, tapi ruangannya tidak dipakai ya. Kemudian pipa itu menuju ke depan rumah. Jadi nanti saya ambil video di sana menuju ke depan rumah. Nah, pipa limbah rumah tangga tadi keluar di sini, di bawah ya, tidak bisa dilihat karena ada di bawah tanah, ditanam di dalam tanah, dan kemudian disalurkan menuju ke jalanan untuk menuju pipa yang lebih besar lagi, yang menyalurkan limbah rumah tangga itu dari semua rumah menuju ke tempat penampungan limbah atau tempat pengolahan limbah.
keluar di sini. Jadi ini ada dua pintu saluran air. Pintu yang pertama ini adalah untuk limbah rumah tangga. Kemudian pintu yang satunya ini adalah untuk untuk saluran air hujan. Jadi pintu ini dibuat kalau misalnya ada yang tersumbat atau ada masalah, bisa dibuka di sini untuk dicek, untuk diperbaiki kalau misalnya ada yang tersumbat. Nah, kemudian dari sini disalurkan ke jalanan ya. Saya kasih lihat. Disalurkan ke sini. Ini ada dua juga pintu saluran air, tapi ini pipanya lebih besar lagi. Yang ini untuk limbah rumah tangga dan ini untuk air hujan. Jadi pipa ini ada di bawah jalanan. Ini yang mengantarkan limbah itu menuju ke penampungan. Oke. Kita akan lanjutkan dengan membahas fakta yang kedua, yaitu tentang saluran air hujan. Jadi rumah di Prancis itu diwajibkan memiliki saluran air hujan. Saya tidak tahu kalau misalnya rumah yang tinggal sendiri, misalnya rumah di pedalaman, apakah diharuskan atau tidak. Tetapi rumah yang dalam lokasi perumahan atau dalam kota itu diharuskan. Kenapa? Karena pemerintah di Prancis mengharuskan air hujan itu harus dikembalikan ke alam, yaitu ke sungai atau ke danau atau ke laut, karena akan digunakan kembali untuk diolah menjadi air bersih. Nah, jadi saluran air itu dipasang di bawah atap. Jadi air yang jatuh dari atap itu ditadah, kemudian dialirkan menuju ke pipa yang ada di jalanan. Dan jadi di Prancis itu jalanan yang ada di kota-kota itu di bawahnya itu ada pipa besar seperti yang saya sudah sebutkan tadi ketika kita membahas tentang limbah rumah tangga. Di bawah jalanan itu ada dua pipa, yaitu pipa limbah rumah tangga untuk mengalirkan limbah rumah tangga, dan pipa yang kedua adalah pipa untuk mengalirkan air hujan. Nah, jadi air hujan itu jatuh dari atap, ditadah oleh saluran air tadi, kemudian diturunkan ke dalam pipa, kemudian dialirkan menuju ke pipa utama. Pipa utama itu kemudian menuju ke penampungan air di tiap-tiap kota. Jadi kalau di tempat kami itu ada danau, seperti danau. Nah, air hujannya itu menuju ke sana. Dan kemudian di danau itu akan dialirkan ke sungai-sungai kecil. Dan kemudian sungai kecil ini membawanya masuk ke sungai yang lebih besar lagi. Nah, kemudian pengelola air bersih mengambilnya dari sungai itu untuk diolah kembali menjadi air bersih yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah untuk digunakan sebagai air bersih untuk mandi, cuci piring, masak, dan lain-lain. Nah, jadi air hujan itu di Prancis tidak boleh disia-siakan. Nah, mungkin karena di sini curah hujan rendah, tidak sama dengan curah hujan di negara tropis. Di sini kadang hujan, tapi hujannya itu tidak sederas di Indonesia. Kadang
hujan tapi hanya sebentar kemudian berhenti. Nah, kalau di Indonesia itu kadang hujannya itu lama, kadang berhari-hari. Nah, di sini tidak seperti itu. Jadi mungkin salah satu alasan ini jadi kenapa air hujan itu tidak boleh disia-siakan. Jadi harus dikumpulkan dari tiap-tiap rumah untuk dikembalikan ke alam. Untuk diambil kembali, untuk diolah menjadi air bersih. Nah, nanti saya akan ambil videonya tentang saluran air ini. Jadi dari rumah itu ada 2 saluran yang keluar. Saluran air hujan dan kemudian saluran limbah rumah tangga. Ini tidak boleh dicampur karena air hujan itu tidak mengandung zat kimia. Karena ya masih natural. Nah, kalau limbah rumah tangga ini sudah mengandung zat-zat kimia, jadi harus diolah kembali di pusat pengolahan limbah. Kalau air hujan itu disalurkan langsung kembali ke alam. Itulah sebabnya di Prancis itu sangat tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan, tapi ya tetap ada yang tidak disiplin. Karena kalau misalnya mereka buang sampah di jalanan kayak puntung rokok atau plastik, itu kan bisa masuk ke dalam saluran air drainase. Nah, dikembalikan ke alam ya akan mengandung zat-zat yang berbahaya. Oke, ini adalah video untuk memperlihatkan saluran air hujan. Jadi di bawah atap itu, ini di bagian belakang rumah. Jadi di bawah atap itu ada pipa untuk menadah air hujan yang turun dari atap. Jadi ini pipanya sampai di ujung sana ya. Nah, kemudian dialirkan turun lewat pipa ini. Kemudian masuk ke dalam pipa di bawah rumah menuju ke depan rumah. Nah, jadi seperti itu proses pembuangan air hujan di sini. Nah, jadi ini di belakang rumah ya. Ini menuju ke depan. Kita akan ambil video saluran air hujan yang di depan rumah. Nah, ini adalah saluran air hujan yang ada di depan rumah. Nah, ini atap dapur, biarpun sedikit tetap airnya harus ditadah untuk dialirkan kembali ke alam. Jadi ini menuju ke sini, ada pipa menuju ke sana. Dan ini adalah atap rumah. Ini saluran airnya di atas. Kemudian dialirkan turun ke bawah tanah. Jadi air yang dari sana tadi bergabung ke sini. Ada pipa di bawah batu-batu kecil ini. Kemudian yang air yang dari atap belakang rumah tadi bergabung di sini. Kemudian airnya dialirkan keluar ke jalanan tadi yang saya sudah jelaskan tadi di saat saya mengambil video tentang limbah rumah tangga. Nah, jadi keluar ke sana menuju ke jalanan ya. Di sana ada pipa besar, pipa utama untuk mengalirkan semua air dari setiap rumah. Nah, jadi seperti itu. Kita akan melanjutkan dengan fakta yang ketiga, yaitu tempat sampah. Jadi rumah di Prancis itu, rumah di kota, di desa atau di daerah terpencil sekalipun, harus memiliki tempat sampah. Itu diwajibkan, diharuskan. Dan memang sudah ada petugas kebersihan yang bertanggung jawab untuk
mengambil sampah itu sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk dibawa ke tempat penampungan sampah. Jadi setiap rumah hanya menyimpan sampah mereka di tempat sampah, dan kemudian untuk membawa ke tempat penampungan itu ya ada petugas yang bertanggung jawab, bukan kita sendiri. Nah, di tempat kami itu ada 3 jenis tempat sampah. Tempat sampah untuk sampah yang bisa didaur ulang, yaitu plastik, kertas, karton, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu sampah untuk sisa-sisa makanan. Misalnya sayuran, sisa-sisa makanan yang kita tidak habiskan, dan yang lain-lain. Dan sampah yang ketiga yaitu daun-daunan atau rumput. Misalnya kita membersihkan halaman rumah, kita potong rumput, kita potong ranting-ranting kayu atau bunga. Nah, ada tempat sampah yang khusus untuk itu. Di kota kami, sampah yang bisa didaur ulang itu diambil 2 kali dalam 1 bulan. Jadi setiap minggu kedua dan minggu terakhir hari Kamis. Jadi hari Rabu malam kami keluarkan tempat sampahnya di pinggir jalan. Kemudian Kamis subuh ada petugas kebersihan yang datang mengambil sampah itu untuk dibawa ke penampungan. Nah, sampah yang tidak bisa didaur ulang yaitu sampah sisa-sisa makanan itu setiap minggu ya, 1 kali dalam seminggu, setiap hari Senin. 1 kali dalam seminggu setiap hari Senin. Jadi minggu malam kami kasih keluar tempat sampahnya di pinggir jalan. Senin subuh petugas kebersihan datang mengambil sampah itu, kemudian dibawa ke penampungan sampah. Nah, kemudian sampah yang ketiga itu hanya diangkut oleh petugas kebersihan hanya pada musim panas, saat mulai musim panas ya, saat kita mulai potong-potong rumput, petugas kebersihan mengambil sampah itu, yaitu mulai bulan April sampai bulan November. Jadi saat musim dingin seperti saat ini bulan Februari, ya tidak ada petugas kebersihan yang mengambil sampah di daunan. Jadi nanti masuk bulan April, pemerintah kota setempat akan memberikan informasi tanggal berapa sampah itu akan diambil pada bulan April setiap bulannya. Mereka akan informasikan ke kami bahwa sampah rumput atau sampah dedaunan itu akan diambil mulai tanggal berapa bulan April dan setiap tanggal berapa. Jadi itu ditentukan nanti. Nah, tempat sampah di kota kami itu difasilitasi oleh pemerintah setempat. Ya, tentunya tempat sampah ini dibeli dengan menggunakan uang pajak yang kita bayarkan ke pemerintah. Mereka yang kelola keuangan kita untuk digunakan bersama untuk kepentingan bersama. Jadi bukan kita beli sendiri, tapi pemerintah yang memfasilitasi. Dari tempat sampah itu seragam. Jadi di kota kami itu hanya ada 3 tempat sampah. Nah, kalau di kota lain saya tidak tahu, mungkin berbeda. Mungkin ada yang lebih banyak, tapi di tempat kami hanya ada 3. Nah, kemudian ada lagi sampah, misalnya kita ingin ganti kursi, tempat tidur, kasur,
Nah, sampah ini kalau kita misalnya ingin membuang sampah ini, kita bisa bawa sendiri ke pusat penampungan sampah yang namanya di sini itu namanya desetri. Tapi ada juga yang harus menghubungi pemerintah setempat. Contohnya di tempat kami, kalau misalnya saya ingin membuang sampah, misalnya kasur atau kursi bekas, saya bisa telepon pemerintah di tempat kami dan mereka yang akan menghubungi petugas untuk datang mengambil sampah itu. Jadi kita janjian tanggal berapa, jam berapa mereka akan datang. Jadi saya akan keluarkan di depan rumah, dikasih alamat rumah, nanti mereka akan datang mengangkut sampah itu dan dibawa ke tempat penampungan. Jadi seperti itu pengolahan sampah di Prancis untuk kebersihan bersama. Nah, itu yang saya bahas pada video kali ini, yaitu 3 fakta. Yaitu yang pertama tadi tentang limbah rumah tangga atau septic tank, kemudian saluran air hujan, dan yang kemudian itu tempat sampah. Inilah tempat sampah yang diharuskan, yang diwajibkan. Ini untuk kami ada 3 macam. Yang hitam ini adalah untuk sampah, sisa-sisa makanan, sayuran. Jadi harus dimasukkan di dalam tempat sampah yang warna hitam ini. Kemudian untuk yang warna coklat ini untuk sampah daun-daun, ranting-ranting kayu, daun, rumput, semuanya di sini. Tapi ini digunakan saat mulai musim semi. Kalau sudah mulai panas, sudah mulai potong rumput, ini nanti digunakan. Kalau ini adalah untuk sampah plastik, botol plastik, kertas yang bisa didaur ulang. Nah, ini di sini. Jadi ini harus, ya, wajib. Hal-hal yang saya jelaskan tadi itu adalah hal-hal yang diwajibkan. Oke, ini tempat sampahnya. Teman-teman semua, saya kira informasi dari saya tentang fakta-fakta rumah di Prancis sudah cukup. Dan saya berharap video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Untuk video selanjutnya saya akan menyampaikan informasi tentang perumahan di Prancis. Kita akan melihat fasilitas-fasilitas apa yang diharuskan dimiliki oleh perumahan di Prancis atau lokasi pemukiman di Prancis. Nah, untuk video kali ini sekian dari saya. Saya berdoa apapun yang kalian kerjakan berhasil dan Tuhan memberkati kita semua. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Dadah.